Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengulas manfaat binatang sebagai musuh alami dalam mengendalikan hama pertanian. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Berbagai upaya petani dalam pengendalian hama pertanian telah banyak dilakukan. Salah satunya, dengan menggunakan hewan sebagai musuh alami hama tersebut. Hewan yang menjadi musuh alami hama tanaman antara lain, ular, elang, kucing hutan, garangan, burung hantu, kodok, kadal, bunglon, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu persatu. Ular. Mungkin setiap orang akan merasa takut dan ngeri saat bertemu ular, namun ada beberapa jenis ular yang membantu petani. Salah satunya ular sawah, yang membantu petani mengurangi serangan hama tikus pada tanaman padi. Ular sawah memburu atau memangsa hama tikus yang berada di lahan pertanian. Dengan cara menggigit dan melilit hingga mangsa kehabisan oksigen, setelah mati baru disantap. Kehadiran ular ini cukup efektif untuk mengurangi serangan hama tikus yang mengganggu tanaman padi. Makanya ular ini jangan diburu atau dibunuh, lagian tidak berbisa dan tidak terlalu berbahaya asal jangan diusik. Ada juga ular pemakan serangga, namanya ular lidi, dan nama gaulnya Liopeltis tricolor. Ular ini memang kurang begitu dikenal, mungkin gak pernah main TikTok, tapi asli hewan Indonesia. Ular lidi adalah pemangsa serangga. Ular ini berkontribusi dalam menjaga keseimbangan populasi jangkrik, belalang dan serangga lainnya. Ular ini tidak memiliki bisa, dan giginya terlalu kecil untuk menggigit manusia, jadi aman untuk dipegang. Penyebaran ular ini hanya terdapat di Bangka, Kalimantan, Jawa, Nias, Kepulauan Riau, dan Sumatera. Elang. Elang adalah hewan berdarah panas, dan merupakan hewan pemangsa yang memangsa hewan seperti tupai, tikus, kadal, dan lain-lain. Paruh elang tidak bergigi tetapi melengkung, dan kuat untuk mengoyak daging mangsanya. Elang juga memiliki kaki yang kuat, dan kuku yang tajam yang berguna untuk mencengkram mangsanya, ditambah dengan penglihatan yang tajam. Di beberapa daerah elang ini digunakan untuk membasmi tikus sawah, yang menyerang tanaman padi. Beberapa jenis elang sudah masuk daftar hewan yang dilindungi, seperti elang Jawa, yang jumlahnya terus menurun akibat perburuan liar. Kucing hutan. Kucing hutan adalah kucing yang hidup di alam liar, dan biasanya hidup di gua-gua hutan atau perkebunan. Kucing hutan aktif pada malam hari untuk mencari mangsa berupa hewan-hewan kecil seperti tikus, dan kucing ini tidur pada siang hari. Peran kucing hutan dalam pengendalian hama tikus cukup membantu petani, terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Namun sayangnya kucing ini, sekarang keberadaannya sudah langka, karena perburuan liar. Kucing ini masuk dalam satwa, yang dilindungi, jadi jangan diburu, dan dipelihara, kalau enggak mau urusan dengan hukum. Garangan. Garangan adalah hewan kecil pemakan daging, yang berwarna coklat kemerahan mirip dengan musang. Garangan ini, umumnya hidup di semak-semak, dan padang rumput. Garangan tinggal, dan tidur dalam lubang-lubang tanah, lubang pohon, dan tempat-tempat yang serupa. Garangan berburu mangsa di siang hari maupun malam hari, ia sering terlihat di area persawahan. Garangan berburu hewan seperti tikus, bekicot, ular, dan bahkan bisa memangsa ternak seperti ayam. Hewan ini membantu petani dalam pengendalian hama tikus dalam budidaya tanaman pertanian. Di sisi yang lain, hewan ini juga dianggap sebagai hama
karena memangsa ayam peliharaan, sehingga banyak diburu. Burung hantu. Burung hantu adalah burung dengan ciri fisik yang unik. Nama hantu diberikan karena burung ini aktif di malam hari. Burung hantu merupakan musuh alami hama tikus yang banyak dipakai oleh petani lokal Indonesia. Penggunaan burung hantu dalam pengendalian hama tikus cukup efektif karena mampu menurunkan hama tikus sebesar 5%. Burung hantu mampu memangsa tikus 2-5 ekor dalam satu malam. Dengan alasan ini burung hantu dijadikan kandidat kuat pengendali hama tikus. Sehingga para petani membuat rumah burung hantu atau disingkat dengan nama rubaha, dan dipasang di area pertanian padi. Kodok. Katak. Kodok dan katak adalah jenis hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang punya kemampuan hidup di darat dan di air. Tahukah Baraya kodok dan katak adalah dua jenis hewan yang berbeda walaupun sama-sama hewan amfibi. Kodok berhabitat di kebun atau hutan termasuk pepohonan, sedangkan katak lebih suka berada dekat dengan sumber air seperti danau, kolam, sawah, dan sungai. Kulit kodok dan katak juga berbeda. Kodok umumnya memiliki kulit kasar, kering, dan berbintil, mungkin enggak pernah perawatan atau beli skincare. Sedangkan kulit katak cenderung lebih mulus dan licin, serta tampak basah. Kodok dan katak juga memiliki perbedaan pada kakinya. Kaki kodok umumnya memiliki kaki pendek dan gemuk. Sedangkan katak punya kaki yang lebih panjang dan ramping. Hal itu membuat cara berjalan mereka berbeda. Kodok lebih suka berjalan, kalaupun melompat tidak jauh, sedangkan katak adalah pelompat ulung yang bisa melompat cukup jauh. Di samping perbedaannya ada juga persamaannya. Persamaannya dalam segi makanan, sama-sama memakan serangga, sehingga dapat membantu pengendalian hama pada budidaya pertanian. Bunglon dan kadal. Kadal atau bunglon adalah kelompok reptil bersisik, berkaki 4 yang tersebar sangat luas di dunia. Istilah kadal mencakup kelompok hewan seperti cicak, tokek, bunglon, cicak terbang, biawak, iguana, dan yang terbesar adalah komodo. Jenis reptil ini terbagi dua, yaitu herbivora pemakan tumbuhan seperti kelompok iguana, sedangkan karnivora pemakan daging seperti kelompok bunglon. Yang akan kita bahas kali ini adalah jenis pemakan daging atau pemangsa seperti kadal dan bunglon. Bunglon mampu merubah warna kulitnya, yang selama ini kita menganggapnya sebagai teknik kamuflase atau mengelabui musuhnya. Bunglon mengubah warna kulit untuk menjaga suhu tubuhnya, karena bunglon tidak bisa menghasilkan panas dalam tubuhnya sendiri. Juga untuk menunjukkan mood dan berkomunikasi, sedangkan pada betina untuk menunjukkan siap kawin. Bunglon memangsa serangga dengan cara melontarkan lidahnya yang panjang hingga 2 kali ukuran tubuhnya. Selain itu, lidah bunglon dilengkapi zat lengket, sehingga mangsanya tidak mudah lepas. Ketika lidah bunglon dilontarkan secara balistik, menuju sasaran dengan kecepatan, melebihi kecepatan 5 pesawat terbang. Sehingga memungkinkan untuk menangkap mangsa yang agak jauh, sedang bergerak, atau sedang terbang secara akurat. Peran bunglon dalam pengendalian hama pengganggu tanaman cukup efektif sehingga banyak petani yang memanfaatkan hewan ini sebagai musuh alami hama pengganggu. Demikian video kali ini, yang mengurai mengenai peran hewan sebagai musuh alami hama tanaman dalam budidaya pertanian. Semoga bermanfaat, jaga selalu kelestarian alam. Video selanjutnya akan mengulas jenis-jenis tanaman pemangsa serangga. Akhir kata, sekian, dan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum.